dari jadi yang apa itu sih bang, jadi apa yang jadi seolah kita juga membuat sepertinya kami di halaman. Nah, video kemana? Ya. Tolong jangan direkam ya. Kalau mau foto di luar aja. Yang masalah itu. Ya bang, ini kemarin sudah datang, kan ada bang? Iya. Jadi kami membuat LP ini. Jadi sebenarnya ini LP ini mulai dari tanggal 2 sebenarnya ini. Tanggal 2 November hingga sampai sekarang kami sudah berupaya untuk membuat LP daripada istri daripada korban. Jadi oleh karenanya itu waktu hari Jumat ketika kami datang, kemudian sepertinya kami dibuat seperti dihalang-halangi, bang. Jadi nggak, iya. Kan ini bu, sengaja kami viralkan ini. Kami nggak mau. Karena sudah berapa Lepaskan di sini. Dimuat. Soal kepala Kapolri. Jadi sengaja kami. Ada apa ini sebenarnya ini? Kau jangan Kalau ini upaya-upaya daripada untuk mencegah dihalang-halangi membuat LP di sini. korban, kami Nggak boleh. Nggak boleh kami bikin seperti itu, bang. Tapi gimana ini? Nggak boleh seperti itu. Ya betul itu. Betul. Nggak boleh seperti itu. Kenapa seperti kami dibola ini? Mohon kepada Kau Kapolri. melarang untuk video. Sengaja kami viralkan ini. Ada apa sebenarnya itu tutupi ini? Kesulitan korban untuk membuat LP. Dari mulai Kedua, ada apa ini? Pak Kapolres, mohon bantuan. siapa itu viral ini? Suami saya udah korban. Udah korban dipolitikan lagi. Kok ditangkap itu di mana? Kenapa tidak dibiarkan? Diberikan di mana rupanya undang-undang yang mengatakan bahwa harus ada dulu? Di mana keadilan? Pak Kapolres. Betul sekali. Betul. Bang, ini bang, ada kumpindah bang, silakan ada ketua propam bang ya, iya, ada Kesulitan Kenapa kalian ini kita langsung kami komandan. datang sini, Pak? Kesulitan. Pelan-pelan ya. ada propam, kalau mau lapor silakan ada propam. Kalau pelanggan nggak suka, apa masalahnya? Cuman kenapa kami harus ribut? Karena kami dibatasi-batasi juga hak kami untuk melakukan hal ini. Apa itu? Apa tuh? Ini klien kita komandan. Satu-satu. Apa? Sama-sama apa? Dari mulai tanggal 2. PH komandan. Dari mulai tanggal 2. Ya. Istri daripada korban ini, Iya. yang dimana bahwa dia adalah sebagai Tenang, korban. apa dulu? Iya. Iya, karena juga Tenang. Iya. Tanggal 2. Tanggal 2 November, ya. Udah melapor. Iya, dia kami buat laporan Iya, kan, kami hendak buat membuat. Biar pengacaranya nggak berat lagi ke pengacaranya. Lalu kemudian kami berulang tanggal 21 kalau nggak salah itu, tanggal 22 hari Jumat kemarin, kami datang lagi di sini. Jadi kami sepertinya dibola, jadi harus ada visum. Jadi kami di sini Siapa bilang ada visum? Siapa tunjukkan? Siapa itu? Ya, Si ya, ya. siapa itu? Tunjukkan. Siapa ya? Siapa kemarin itu, Pak? Itu si karena saya mohon maaf saya kurang Intinya, ya nggak usah dibully. Anda buat laporan. Iya. Udah visum udah, rumah sakit sana udah. Nanti polisi yang buat ke rumah sakit permintaan itu toh. maunya anak itu kita Iya, tahu, Pak. jadi Iya. nggak usah marah-marah, biar jelas. Mungkin yang terima bukan orang serse, mungkin orang polisi umum. Abangku nggak semua polisi menjiwai tentang serse. Ya, jadi intinya kalau visum nyusul, cuma pernah divisum ke puskesmas. Oke, mana puskesmas nanti buat suratlah polisi. Rumah sakit ini tolong visum keluarkan. Nah, kalau ya, jadi mohon maaf, Ya. kenapa harus kami juga ribut-ribut di sini? Karena kenapa kami sudah sepertinya kami dibola-bola dan sehingga tertunda-tunda dari mulai tanggal 2, bayangkan itu. Oke, Sementara abang kita sama? sebagai- Iya. Kami sebagai PH. Kesulitan tuh, Bang. Apa permasalahannya? Jadi yang mau dilaporkan abang ini, korban ini sekarang ada di lapas, udah ditahan. Ya. Nah, jadi kemarin dijelaskan sama PC dari Unit Reskrim, biar diambil dulu visumnya komandan. Dasar apa ngambil visum? Memang soal Mana rumah sakitnya? Itu yang baru buat surat ke sana. Benar nggak nama ini ada di visum? Walaupun orang DLP tidak ada masalah. Di mana mukulnya? Ya, karena tidak boleh menghalang-halangi. Nanti susah kalian. Terima aja LP-nya. Nanti nggak terbukti Ya, nanti. ya, betul. Kami siap dengan itu. Udah, diam abang. Biar saya ngomong pengacaranya. Kalau kalian nggak baik pengacara, kalian ngomong. Siap. Ya? Cocok, Perbung? Siap ya. Terima LP-nya. Dalam arti LP kan bukan berarti A1, Pak. Betul. Ya, terima LP dulu.
Siapa saksinya? Periksa dulu sini, periksa singkat. Oke? Nanti kalau benar visum di mana visumnya, nanti kita buat surat ke puskesmas ini. Bla bla, visum. Ini rumah sakit, benar ada enggak? Kalau nggak ada tip-tip ya, SP3. Ya, Selesai. jelas itu. Oke? Siap. Oke, Mama. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami Arah Indonesia TV. Gustina Lawolo bersama dengan emak-emak menyeruduk ruang unit 1 Reskrim Polres Nias karena laporan penganiayaan dan penikaman suaminya tidak kunjung diproses. Aksi emak-emak tersebut sempat menjadi perhatian pengunjung maupun pihak kepolisian. Merasa laporannya diabaikan, sejak tanggal 25 November 2024 lalu, Gustina Lawolo, warga desa Hiligodu, Somolo-Molo, Kabupaten Nias membuat aksi ribut di depan Satuan Reskrim Polres Nias bersama emak-emak yang merupakan sanak familinya. Aksi yang dilakukan emak-emak tersebut dilatar belakangi oleh suaminya, diduga korban penganiayaan oleh oknum kepala desa Hiligodu, Somolo-Molo bersama rekannya dengan cara mengikat dan menikam suami pelapor atas nama Oheseki Lawolo. Para telapor diduga melakukan aksi penganiayaan dan penikaman terhadap korban dengan alasan telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam. Gustina Lawolo menuturkan bahwa suaminya telah ditahan pihak Polres Nias dengan alasan telah melakukan pengancaman dengan senjata tajam. Namun laporan polisi terkait penganiayaan dan penikaman yang dialami Oheseki Lawolo belum kunjung dilakukan visum karena saat ini telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Tadi sempat ribut, tadi di sini ada sedikit keributan lah. Itu kenapa tadi itu, Kak? Karena saya datang di sini saya mau bertanya kenapa laporan saya waktu tanggal 25 tapi sampai sekarang waktu itu udah diterima tapi udah saya bikin keributan baru diterima laporan saya. Tapi sejak itu waktu tanggal 25 sampai sekarang saya bertanya kenapa visu suami saya belumnya dilaksanakan sampai hari ini. Tapi sampai hari ini kami mau ribut di sini karena visu suami saya belum dilaksanakan sampai hari ini. Itu aja yang kami mau ribut di sini. Tapi kenapa saya nggak tahu kenapa seperti itu. Itu Bu, suami Ibu kenapa? Suami saya udah di penganiayaan. Itu sampai sekarang belum ada jawaban apa itu laporan saya di sini. Itu apakah sudah ada jawaban dari pihak kepolisian Bu, hari ini? Masih belum. Oke. Belum ada. Menurut kuasa hukum pelapor, Poliaman Lombu dan Hiburan Jamasi, laporan dugaan penganiayaan dan penikaman yang dialami kliennya sempat tidak diterima. Namun istri korban Gustina Lawolo melakukan aksi ribut di SPKT baru diterima laporan tersebut. Namun sampai saat ini laporan tersebut terkesan jalan di tempat, terutama pengambilan visum korban karena berada di dalam sel tahanan tidak kunjung dilakukan oleh penyidik. Pihaknya akan melaporkan hak ini kepada Propam atas dugaan tidak profesional dari penyidik Polres Nias bila tidak ada penjelasan dari penyidik. Bang, bisa disampaikan Bang, itu sebenarnya terkait klaim abang hari ini itu seperti apa? Yang laporan apa sebenarnya? Bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Itu laporan kami sampai saat ini adalah berkaitan tentang laporan yang kami tanggal 25 yang dimana kedatangan kami pada saat ini adalah mempertanyakan pelaksanaan visu. Jadi saya lanjut. Penganiayaan sekaligus penikaman pada tanggal 2 November 2024. Nah, jadi pada saat itu juga klien kita ditangkap. Dia ditangkap dengan dalil klien kita ini disangkakan sebagai sajam. Nah, jadi terkait itu
kita melakukan upaya terkait apa yang dialami klien kita, dan oleh keluarga ataupun istri daripada klien kita ini sudah berupaya ya mulai dari tanggal 8 membuat LP di Polres Nias dan tidak pernah berhasil, dan akhirnya pada tanggal 25 itu sempat istri klien kita ini ribut dan akhirnya di situ diterima laporan klien kita pada saat itu. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini adalah untuk mempertanyakan yang mana klien kita ini kan korban penganiayaan dan penikaman. Nah, jadi sampai detik ini belum dilakukan visum. Nah, secara hukum itu wajib sebenarnya, ya wajib dilakukan visum, tidak ada. Nah, jadi kita sempat koordinasi sampai tadi kita ribut-ribut dan sampai detik ini belum ada jawaban. Nah, tentu tindakan kita apabila tidak ada jawaban nanti sampai kita tunggu sampai setengah jam lagi, maka kita wajib membuat laporan di Propam. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nias, Aibda Motivasi Gea menyampaikan bahwa laporan pengaduan Gustina Lawolo telah diterima dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Nias dan belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi. Benar, laporan atas nama Gustina Lawolo telah kita terima dari SPKT Polres Nias, dan saat ini dari Reskrim Polres Nias sedang memproses dalam proses penyelidikan. Mungkin bisa sampaikan Bang, itu seperti apa sampai saat ini? Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Nias. Bagaimana perkembangannya nanti, ya, kita akan beritahu selanjutnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Tim Arah Indonesia TV memberitakan.